Oke, bareng gue ada di Big Story Channel. Sekarang kita kedatangan tamu spesial banget karena ada psikolog yang ditunggu-tunggu. Banyak banget request yang ada di komentar di Instagram gue minta Tara Datoars. Nah, jadi sekarang gue kali ini berhasil nemuin Mbak Tara. Oke, Mbak Tara, apa kabar? Baik, Mas Ade. Sehat. Akhirnya kita ketemu ya. Finally, ya. Oke, Mbak Tara, bisa cerita nih sekarang kesibukannya lagi sibuk apa nih? Dengar-dengar ada apa ya, buku ya? Iya, jadi ya biasa lah ya, praktek, terus talk show. Tapi sekarang lagi sibuk dengan bikin buku dan bentar lagi mau terbit nih Mas Ade bukunya. Oke, boleh tahu nggak sih bukunya tuh bocorannya tuh tentang apa sih? Dan judulnya apa? Ya, Jadi dari Instagram padahal. Iya, bukunya itu judulnya The Happy Therapy. Jadi intinya adalah gimana memberikan tips-tips nih untuk semua pembaca di rumah untuk jadi happy itu gimana sih? Karena kadang-kadang orang tuh mikirnya tuh, oh saya harus kaya dulu untuk happy, saya harus sukses, saya harus punya pacar keren banget atau punya suami yang kaya raya baru happy gitu. Padahal sebetulnya happy itu sesuatu yang simple banget. Nah jadi itu tips-tips praktis yang aku kumpulin dari sesi-sesi konselingku dalam satu buku. Sebenarnya kalau ngomongin happy kan kemarin sempat ngomongin sama ada Pak Roberto ya, psikolog juga, ngomongin happiness nih. Happy itu yang tadi dibilang simple tuh buat para trickster ini apa sih kalau di kepala Mbak Tara sendiri, apa di persepsi Mbak Tara sendiri happy? Sebetulnya kan makna happy mungkin beda-beda ya tiap orang. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita punya emosi yang good, yang enak, artinya kita merasa bahwa hidup itu sudah terpuaskan apapun itu versi happy-nya saya gitu. Jadi nggak ada yang di-worry lagi, semua tuh terlihat enteng dan merasa bahwa saat ini hidupnya sudah cukup baik lah tanpa banyak merasakan emosi negatif. Nah itu sebetulnya udah masuk ke happy. Jadi kalau bisa gue tangkap itu happy itu versinya tiap orang beda-beda ya. Iya. Nanti mungkin di bukunya Mbak Tara kita bisa tahu rencananya kapan Mbak akan rilis atau terbit bukunya, launching bukunya? Rencananya itu Maret ini. Dan di buku itu nanti bentuk tips praktisnya itu adalah kegiatan. Jadi nanti akan mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu dan harus di-report di buku itu. Wow. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar baca lewat, enggak, harus dipraktekin, terus ada ditulis-tulis juga di situ. Oh iya, kalau mau jadi punya goals atau punya tujuan harus juga dilaksanain ya. Jadi nggak cuma rencana-rencana doang gitu. Iya, betul banget. Oke Mbak Tara, kalau kita ngomongin tentang psikologi yang sekarang nih kan banyak komunitas ya. Sekarang gue sendiri sebagai salah satu inisiator di Sehat Mental juga seneng karena teman-teman yang lain banyak banget sekarang komunitas yang peduli sama psikologi. Yang dulu psikologi itu kayaknya agak sedikit dimarginalkan, tapi sekarang berkat orang Mas Ade juga, jadi orang mulai tahu nih. Saya salah satunya, dan mungkin teman-teman milenial yang lain atau generasi Z yang lain itu mereka punya passion dan tertarik. Mungkin salah satunya Mbak Tara malah bukan gua gitu loh, karena nyata jadi seorang psikolog tuh menyenangkan, senang bisa ngebantu orang, kita bisa nyaman manfaat gitu, manfaat ya. Terus ya bisa konseling, punya teman bicara, punya teman curhat, tapi yang bisa privacy gitu. Nah terusnya Mbak Tara, sekarang perkembangan komunitas di Indonesia yang saking banyaknya ini nih, banyak yang minta ampun, hampir tiap bulan itu ada komunitas baru. Nah menurut Mbak Tara secara positif ini gimana? Satu hal ini saya senang banget karena dulu inget banget 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu lebih deh, hampir 11 tahun yang lalu awal pertama mulai praktek itu nunggu pasien tuh kayak kok gak dateng ya gitu kan, kayak gak ada orang yang kayak dengan keinginan sendiri coba datang konsultasi nih ke psikolog. Tapi makin kesini makin orang banyak datang, jadi saya melihatnya awareness-nya udah mulai tersebar. Dan thanks berkat komunitas-komunitas salah satunya seperti Sehat Mental ID itu betul-betul membuka wawasan ke orang lain bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang penting banget, sesuatu yang perlu, dan semua orang punya chances yang sama untuk punya gangguan mental gitu. Dan semakin awareness itu tersebar, akhirnya semakin banyak pasien mulai datang gitu ya, tanpa kita harus meminta atau tanpa kita promo besar-besaran, orang udah datang sendiri. Iya. Kalau Mbak Tara sendiri kedepannya nih, menurut Mbak Tara ini profesi yang menjanjikan nggak sih
seorang psikolog atau psikiater buat generasi milenial dan generasi Z yang akan dikit lagi nih pada mau ujian nih yang yang SMA-nya ya. Profesi yang menjanjikan atau tidak? Menurut saya menjanjikan. Kenapa? Karena makin zaman berkembang terus nih, tingkat stres sudah pasti makin tinggi. Ya, kompetisi antara satu sama lain makin tinggi. Nyari kerjaan mulai susah, beban hidup mulai makin banyak, kebutuhan finansial tambah meningkat, stres makin tinggi. Nah, kalau stres tinggi dan itu tidak ada yang menangani, nggak ada yang handle, ya terus gimana? Ya ada ntar persentase gangguan jiwa orang jadi tambah naik terus kan. Jadi sebetulnya profesi dalam bidang kemanusiaan, psikologi, psikiater, menurut saya itu sangat menjanjikan. Apalagi tadi Mas Ade bilang kan, dengan perkembangan teknologi banyak cara loh untuk kita konseling, banyak cara untuk bisa sharing ilmu ya lewat IG, lewat Facebook, lewat macam-macam lah gitu kan. Sehingga bisa Twitter kayak masih bisa gitu. Iya, sehingga lebih bisa menjangkau banyak orang. Jadi kadang-kadang banyak mahasiswa baru takut mau jadi psikolog nanti uangnya nggak ada, padahal sebetulnya nggak juga gitu, karena sarananya udah ada, orang yang membutuhkan juga sudah ada. Karena saya yakin banget Mas Ade, setiap orang tadi Mas Ade bilang setiap orang punya masalah, berarti setiap orang itu sebetulnya membutuhkan psikolog. Gitu, hanya tinggal gimana caranya satu orang ini punya kesadaran lebih untuk coba saya konseling untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini ngomong tentang psikolog, banyak banget ya psikolog, dan tiap psikolog punya kayak Mbak Tara mungkin di klinis, ada Mbak Anas juga di anak. Gimana sih cara kita tahu nih kita misalnya mau masuk psikologi ya, dan ataupun orang yang pengen konsul gitu, biar tahu tuh gimana sih, ada apa aja sih, mungkin bisa yang baru-baru pengen masuk psikologi, ataupun teman-teman kita yang awam nih, gigster yang awam yang pengen konsul kemana sih gue tepatnya gitu. Kalau profesi psikologinya sendiri tuh kebagi 4, ada klinis dewasa, klinis anak, PIO, organisasi atau pendidikan gitu. Nah, yang ditangani semua beda-beda nih. Kalau dewasa ya khusus menangani remaja sampai usia dewasa. Anak-anak khusus terapi anak-anak. Kalau pendidikan biasanya nanti di sekolah-sekolahan. Jadi lebih ke arah gangguan-gangguan belajar, terus assess anak-anak sekolahan. Kalau perusahaan ya lebih ke banyaknya ya HR gitu kan. Nah, untuk yang mana yang paling cocok sebetulnya lihat ke minat masing-masing. Tapi tadi aku juga sama Mas Ade dibantu sama Mas Roberto, kita talent mapping kan? Ya, kita talent mapping itu boleh. Ya salah satu caranya tuh untuk kita bisa tahu sebetulnya cocoknya di mana, minat kita apa. Karena jangan sampai profesi yang udah kita ambil akhirnya mentok gitu ya. Ternyata kita nggak suka, sayang aja gitu maksudnya. Jadi kalau dari sekarang kita bisa tahu minatnya apa, plus diuji juga bakatnya lewat talent mapping, itu oke banget. Oh iya, kita biar tahu diri kita seperti apa sih cocoknya, dan peminatan kita. Ternyata kalau emang dia lebih cocok buat ke anak-anak ya bisa ngambil ke anak ya. Iya, masalahnya kadang juga gini Mas Ade, ada orang yang saya suka sama anak-anak, tapi pada saat ngambil psikologi anak, loh kok ternyata saya nggak cukup sabar gitu kan. Gitu ya? Jadi kadang-kadang kita minat tapi belum tentu itu juga bakat kita loh gitu. Itu tadi sebabnya penting untuk menggali potensi kita apa, baik secara individual maupun dibantu oleh profesional. Terus ada nggak sih tips-tips buat gigster nih, gigster semua yang nonton, apa sih yang diperluin untuk menjaga kesehatan secara psikologis ya? Tips-tips ya. Iya. Yang pertama, jangan pernah ragu untuk curhat untuk ke siapa aja. Boleh ke keluarga, boleh ke sahabat, bahkan boleh ke profesional. Kenapa? Karena seringkali kita nggak akan bisa nyelesain masalah sendiri, karena kita nggak objektif gitu. Tapi orang lain pasti punya view yang berbeda, sehingga bisa membantu melihat permasalahan lebih objektif. Jadi jangan ragu untuk curhat. Yang kedua adalah untuk lebih selalu meyakini apa potensi, apa kelebihan, apa hal-hal baik yang kita punya. Karena kalau dari selama saya praktek ya, saya memperhatikan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa adalah orang-orang yang tidak punya rasa percaya diri. Akarnya dari situ, nggak ada self esteem. Sehingga kalau dia selalu merasa dirinya kurang, dirinya buruk, dirinya nggak oke, chances dia untuk terkena gangguan mental lebih tinggi.
Jadi kita perlu betul-betul memperhatikan apa sih kebaikan kita. Jadi nggak cuma fokus sama apa yang kurang, apa yang negatif, tapi lihat ke sisi yang positif. Ya, terus habis itu yang ketiga, tipsnya adalah kalau dirasa ada sesuatu yang sudah mengganggu dan tidak nyaman, jangan ragu untuk mencari bantuan. Karena kadang orang malu, itu aib, nanti kalau misalnya saya minta bantuan teman saya, nanti dia bakal nyebarin masalah saya, atau saya bakal dibilang lemah. Sama sekali enggak gitu. Jadi keinginan kita untuk mencari bantuan itu adalah langkah pertama untuk kita perbaikan diri. Kita akan ada kejutan Mbak Tara mau jual kapan. Yang penting bukunya dulu. Kita akan nunggu bukunya Mbak Tara. Ditunggu ya bukunya. Ya, dan kita akan nge-vlog lagi nih. Maksudnya kita akan ngobrolin tentang ngebedah tentang bukunya Mbak Tara dari A sampai Z. Gitu. Dan kalian kayak perlu follow juga Mbak Tara di sini. Ya. Tara_the_toars. Oke, gua Dedi, thank you banget Mbak Tara waktunya. Sama-sama Mas Ade. Senang banget ketemu lagi, udah lama nggak ketemu, dan semoga sukses bukunya, lancar karirnya juga sama TCN-nya Tara Citra dan Naomi tetap bisa kompak di Lighthouse dan di Teruang saya. Ya. Oke, kita pamit dulu. Saya Dedi dan Tara_the_toars. Sampai ketemu lagi, dan kalau ada masukan ataupun komentar langsung subscribe aja dan kasih komen di sini, dan siapa bintang tamu yang berikutnya juga boleh tulis di sini ya, jangan lupa di like sama di subscribe. Oke, sampai ketemu.